Debt to equity ratio atau DER adalah perhitungan rasio yang didapatkan dengan membandingkan total hutang dengan modal dan sisa laba perusahaan dalam membiayai aset-asetnya. Dan oleh karenanya, maka DER ini kemudian menjadi salah satu indikator fundamental saham yang kemudian harus benar-benar kita perhatikan dalam memilih saham. Jika rekan-rekan menemukan bahwa rasio DER ini meningkat pada sebuah saham gitu ya, apabila dibandingkan dengan periode waktu tertentu, waktu sebelumnya maksudnya, itu artinya apa? Artinya perusahaan telah dibiayai oleh kreditur atau pemberi hutang. Dan ini bukan dari kekayaan bersihnya sendiri. Secara sederhana, ada cara membaca rasio DER, yaitu agar kita dapat mengetahui apakah hasil perhitungan DER ini masuk ke dalam kategori yang baik atau yang tidak baik bagi perusahaan. Yang pertama adalah nilai DER di bawah atau sama dengan 100% atau 1, maka kondisi perusahaan masuk dalam kategori yang sehat. Kenapa? Karena jika perusahaan mengalami gagal bayar, maka ekuitas perusahaan tersebut terbukti mampu membayar hutang-hutang tersebut. Lalu yang kedua, jika nilai DER di atas 100% atau 1, maka kondisi perusahaan itu termasuk dalam kategori warning ya. Jadi ada wanti-wanti di situ. Jika kita menemui perusahaan dengan jenis yang seperti ini, maka perhatikan laporan keuangannya. Dari mana sumber utangnya berasal? Apakah itu hutang bank, obligasi, atau hutang usaha? Apabila utangnya ini berasal dari utang bank atau obligasi, maka kondisi perusahaan ini termasuk dalam kategori yang warning ya, lampu kuning lah, ibaratnya seperti itu. Namun jika utangnya berasal dari utang usaha, maka kondisi perusahaan tersebut sebenarnya baik-baik saja. Lalu pembacaan yang ketiga adalah ketika nilai DER itu di atas 200% atau di atas 2. Maka kondisi yang seperti itu, perusahaan sudah berada dalam risiko yang tinggi. Jadi perusahaan yang memiliki DER di atas 200% ini sangat rawan dengan berbagai macam risiko. Salah satunya adalah karena disebabkan barangkali itu terjadi sentimen nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan kenaikan suku bunga bank. Perusahaan jenis ini banyak ditemui di Bursa Efek Indonesia dan ini harus benar-benar diwaspadai. Untuk menjadi catatan, ya, indikator fundamental saham yang bernama DER ini tidak cocok untuk perusahaan perbankan. Kenapa ini tidak cocok? Karena tabungan dari para nasabah itu dimasukkan ke dalam pos utang atau kredit. Jadi semakin tinggi dana tabungan masyarakat, maka semakin tinggi pula DER saham perbankan tersebut. Jadi apa? Jadi tidak mengherankan apabila perusahaan perbankan itu kemudian nantinya memiliki jumlah DER di atas 6 kali lipat bahkan, atau mungkin lebih. Nah, itulah alasannya perhitungan DER ini tidak bisa digunakan pada perusahaan perbankan. Kembali ke pembahasan umum tentang DER ini, bisa dikatakan bahwa nilai DER ini, jika dia semakin tinggi, maka dia akan mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Karena apa? Karena tingkat utang yang semakin tinggi. Dan ini menandakan bahwa beban bunga perusahaan akan semakin besar dan mengurangi profit. Lalu pembacaan DER yang terakhir adalah ketika DER ini di bawah angka 1, ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini memiliki utang yang lebih kecil daripada modal atau ekuitas yang dimilikinya. Dan bila nilai DER ini mengalami minus, ya, maka perusahaan tersebut mengalami akumulasi kerugian yang melebihi jumlah ekuitasnya. Kira-kira seperti itu ya tentang indikator fundamental DER atau Debt to Equity Ratio ini. Semoga berguna ya. Saya rasa cukup sekian. Silahkan cek di playlist untuk materi-materi yang lain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.